Halo updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu silahkan follow dan subscribe akun media sosial kita. Saya Aulia Rahmawati, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, pesan suara yang menghebohkan warga Surade, Sukabumi yang mengaku sebagai wali Allah. Berikut penjelasannya. Warga Surade, Kabupaten Sukabumi dihebohkan dengan pesan suara yang menyebutkan salah satu tokoh agama bernama Ustadz Encep sudah dilantik Nabi Haidir dan Nyi Roro Kidul untuk menjadi wali Allah. Tidak diketahui siapa yang berbicara di balik pesan suara yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp itu. Namun dalam beberapa hari terakhir, grup WhatsApp warga Surade menerima pesan suara yang bernada seperti suara laki-laki. Kiriman pesan suara berdurasi 2 menit dan 21 detik ini menjelaskan sebuah foto yang juga disebarkan bersamaan dengan pesan suara yang dimaksud. Berikut ucapan yang disampaikan pesan suara tersebut. Ini nih, perhatikan untuk rekan-rekan, perhatikan ya. Yang tidak pakai baju itu Ustadz Encep, pemimpin pesantren yang mengaku sekarang jadi wali, mengaku sekarang sudah dilantik oleh Nabi Haidir dan Nyi Roro Kidul untuk menjadi waliullah. Dikonfirmasi, Kepala Desa Cipendei, Kecamatan Surade, Bakang Anwar Asadi mengatakan seluruh narasi yang termuat dalam pesan suara itu tidak benar. Ia pun mengaku sudah mengonfirmasi hal ini ke Ustadz Encep dan anggota kepolisian sektor Surade pada Kamis 30 September tahun 2021 malam. Sementara Ustadz Samsul yang namanya disebut dalam pesan suara tersebut mengatakan foto yang tersebar merupakan momen istighosah yang digelar kurang lebih sepekan kemarin di pesantren Nurul Ikhlas di Kampung Lewi Cagak RT 05 RW 02 Desa Cipendei. Lewat keterangan video, Ustadz Encep atau lengkap Encep Jainal Mutakim, 33 tahun juga membantah narasi dalam pesan suara itu. Ia mengatakan tidak mengaku sebagai wali Allah atau mengajarkan ajaran sesat yang tidak sesuai syariat agama Islam. Berita kedua, kemunculan lumba-lumba dan hiu tutul yang bermain di perairan Pelabuhan Ratu. Kawanan lumba-lumba dan hiu tutul bermain di perairan Teluk Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi mamalia laut direkam oleh para nelayan yang menyebut satwa-satwa ini bermain air tak jauh dari bibir pantai pada Selasa 28 September tahun 2021 lalu. Dalam video, 2 lumba-lumba tampak sangat dekat dengan perahu nelayan yang merekamnya. Dari kejauhan terlihat kawasan lumba-lumba lainnya berenang memutari Teluk Pelabuhan Ratu. Menurut Pajar, ia dan Adnan Himawan, adiknya, berangkat dari dermaga Pelabuhan Ratu sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat menggunakan perahu jukung tujuan pancing perairan pesisiran Sukabumi. Kawanan lumba-lumba terlihat sekitar lepas pantai Samudra Beach Hotel atau kurang lebih 3 mil dari daratan. Pajar sendiri sudah sangat sering melihat lumba-lumba bermain dan berburu di perairan Pelabuhan Ratu. Namun untuk kali ini jumlahnya sangat banyak. Berita ketiga, sekelompok pencuri pakaian di sebuah distro di kota Sukabumi tertangkap kamera CCTV. Aksi pencurian pakaian oleh sekelompok pria di 2 distro di kota Sukabumi terekam kamera CCTV. Mereka melakukan aksinya secara terorganisasi dengan menggunakan modus yang sama. Kedua distro yang menjadi target aksi pencurian para pelaku masing-masing berlokasi di Jalan Pelabuhan 2 di Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong. Kesal dengan aksi kelompok pencuri tersebut, kedua pemilik distro tersebut akhirnya membagikan rekaman CCTV di media sosial Facebook. Menurut Rudi, 38 tahun, pemilik distro Uday Kloster, para pelaku beraksi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat saat dikondisikan distronya sedang sepi. Dalam aksinya masing-masing pelaku menjalankan perannya. Satu orang bertugas untuk mengalihkan perhatian pemilik distro dengan mengajak mengobrol dan satu pelaku lainnya berdiri di depan pemilik untuk menghalangi
rekannya yang sedang beraksi. Atas kejadian tersebut, kedua pemilik distro menderita kerugian jutaan rupiah. Sejauh ini, kedua pemilik distro belum memutuskan untuk melaporkan aksi pencurian yang dialaminya ke aparat kepolisian. Berita keempat, Satgas menghentikan pemutaran film di bioskop Sukabumi. Pemegang tiket tetap menonton. Satuan Tugas COVID-19 Kota Sukabumi menghentikan sementara aktivitas bioskop Movieflex yang baru dibuka hari Selasa 28 September tahun 2021. Keputusan ini diambil karena belum terbitnya surat izin dari pemerintah daerah. Satuan Tugas COVID-19 lewat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dida Sembada mengatakan pada Selasa ini pihak peninjau kesiapan Movieflex dalam penerapan standar operasional prosedur pembukaan bioskop di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dida menuturkan rancangan surat izin pembukaan bioskop Movieflex sebenarnya sudah disusun. Namun, izin tersebut akan terbit setelah adanya peninjauan untuk memastikan kesesuaian penerapan prosedur dalam pembukaan bioskop di masa PPKM level 3 Kota Sukabumi. Kendari begitu, Dida mengatakan penerapan standar operasional prosedur di Movieflex sudah selesai, tetapi aktivitas di bioskop untuk sementara dihentikan sambil menunggu surat izin keluar, berdasarkan pengecekan hari ini. Sementara itu, pemilik bioskop Movieflex, Agus Santoso, mengakui belum adanya surat izin tertulis dari pemerintah daerah, namun ia menyebut secara verbal pembukaan bioskop sudah diperbolehkan. Berita kelima, bentrok antar ormas di Gekbrong, Kapolres Cianjur angkat bicara. Kapolres Cianjur AKB Doni Hermawan menjelaskan kronologi bentrok antar ormas PP dan BPPKB di Gekbrong perbatasan Sukabumi Minggu 26 September tahun 2021. Peristiwa pembakaran posko BPPKB yang videonya viral di media sosial dipicu kematian anggota PP dalam bentrok yang terjadi sebelumnya. Polres Cianjur langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Sejumlah kendaraan dan senjata tajam diamankan dari Gekbrong. Lokasi bentrok berdarah antara anggota Pemuda Pancasila Sukabumi dan Barisan Persaudaraan Potensi Keluarga Banten Bersatu atau BPKB Cianjur. Kapolres Cianjur AKBP Doni menyebut bentrok fisik terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat antara anggota kedua ormas tersebut. Bentrokan menyebabkan satu orang anggota PP meninggal dunia dan satu anggota BPPKB terluka. Bentrokan ini memicu aksi lanjutan pembakaran posko BPPKB yang ada di lokasi kejadian oleh ormas PP. Menurut Kapolres Cianjur, sementara bentrokan berdarah yang berujung pengerusakan itu dipicu oleh perseteruan kedua ormas di Sumedang. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi sukabumiupdate.com. Terus ikuti sukabumiupdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita di Instagram, YouTube, Facebook, Snack Video, TikTok, dan Dailymotion. Saya Olga Rahmawati, sampai jumpa di episode 5 berita terpopuler berikutnya.